Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Devina Dewantari dan kali ini kita akan membahas tentang manajemen proyek TI. Selamat menyaksikan. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, organisasi proyek. Yang kedua, siklus proyek. Yang ketiga, proses manajemen proyek. Struktur organisasi ada yang functional, ada yang projectized. Functional ini biasanya terdapat di struktur departemen normal, di mana ada silo-silo tiap fungsi, kemudian diketuai oleh function manager. Kemudian kalau projectized ini manajernya disebut project manager, menangani proyek-proyek tertentu. Nah, apakah functional tidak memiliki proyek dan projectized tidak memiliki function? Ternyata ada area tengah-tengah yang dinamakan struktur organisasi matrix. Struktur organisasi matrix ada 3. Yang pertama weak matrix, kemudian ada balance matrix, kemudian ada strong matrix. Strong matrix ini yang paling optimal. Nah, mari kita bahas ketiganya. Kita mulai dari weak matrix. Dari strukturnya ada yang namanya functional manager. Functional manager membawahi beberapa staff. Nah, di antara mereka ada yang terhimpun dalam sebuah project. Nah, karena mereka masih bagian dari functional, mereka harus bertanggung jawab kepada functional manager. Kemudian 0-25% dari staff yang berada di weak matrix ini tergabung di proyek. Tidak ada project manager di sini. Yang ada adalah project leader. Project leader ini merupakan staff itu sendiri sehingga sifatnya paruh waktu. Kemudian ada balance matrix. Balance matrix ini sama seperti weak matrix, ada staff-staff yang tergabung dalam sebuah project. Tapi di sini staffnya bisa juga merupakan manager project yang membawahi staff-staff yang lain. Kemudian staff-staff yang lain ini akan bertanggung jawab kepada manager project juga kepada functional manajernya. 15-60%-nya tergabung dalam project. Kemudian manajer projectnya ini bersifat full time, sedangkan staff-staff yang tergabung di project masih paruh waktu, karena mereka juga mengelola apa yang ada di functional mereka. Selanjutnya ada strong matrix. Katanya sih ini yang paling optimal. Mari kita lihat. Di strong matrix, staff-staff yang berada di functions yang terlibat dalam project. Nah, mereka ini umumnya semuanya terlibat dalam project. Kemudian ada departemen namanya Manager of Project Managers yang membawahi project manager. Nah, project manager ini mereka mengelola proyek bersama staff-staff yang berada di functional. Setiap staff pasti berada di bawah project manager. Mereka harus melapor ke project managers dan juga ke functional manager mereka. Kemudian project manager akan melapor ke manager of project managers. Project managernya bersifat full time. Kemudian staff-staff yang tergabung di project itu bersifat full time juga, karena 50-95%-nya tergabung di project. Bedanya PMO manager dan project manager. Kalau PMO manager, dia itu membantu memberi nasihat, memfasilitasi, mengaudit, menjadi mentor, menyusun strategi. Kalau project manager harus bisa merencanakan, men-track, menginisiasi, mengkontrol, mengelola project. Kemudian dari rencana harus bisa mengeksekusi, memperkirakan, mengatur, dan mengkomunikasikan project dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas siklus proyek. Ada initial, ada intermediate, kemudian ada final. Semakin lama, semakin menuju ke final, knowledge of project-nya akan semakin meningkat, sedangkan risiko paling tinggi berada di tahap inisial. Pada tahap inisial terdapat idea, project charter, project management team, kemudian ada scope and statement. Pada tahap intermediate
ada plan atau rencana, kemudian ada baseline, kemudian progress dari projectnya, dan acceptance. Pada tahap final ada approval, kemudian handover. Handover ini adalah penyerahan produk atau layanan kepada bagian operation. Nah, produk atau layanan hasil proyek itu dari operation jika ada upgrade akan dimasukkan ke tahap awal lagi, yaitu ke initial yang berupa idea. Nah, pilihannya ada yang lain, yaitu divestment, yaitu pencabutan. Selanjutnya kita akan mengenal framework atau kerangka kerja. Ada Project Management Institute dengan 5 fase: initiating, planning, executing, monitor and controlling, dan closing. Kemudian ada Rational Unified Process, ada Inception, Elaboration, Construction, dan Transition. Microsoft Solution Framework, Envisioning, Planning, Developing, Stabilizing, dan Deploying. Prince2 ada 5 fase yang dimulai dari Starting, Planning, Stage Control, Stage Management, dan Closing. Selanjutnya ada batasan proyek. Nah, batasan proyek ini kita lihat dari siklusnya ya. Ini ada initiating proses yang merupakan bagian dari inisial. Kemudian planning proses dan executing ini bagian dari intermediate. Kemudian closing proses ini bagian dari final. Di luar itu, di luar initial, intermediate, dan final, ini disebut batasan project atau project boundaries. Yang tidak termasuk project boundaries in project initiator alias sponsor yang memberikan project inputs, kemudian project deliverables kepada end user, dan project records kepada proses aset. Knowledge areas merupakan persilangan area pengetahuan dari project integration, scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, procurement, stakeholder dengan initiating, planning, executing, monitoring, and controlling, serta closing. Nah, dari persilangan matriksnya ini terdapat 47 project proses yang akan kita bahas di selanjutnya. Cukup ya belajarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jaga terus semangat belajarnya. Salam MPTI.